Merdeka. Halo sahabat YouTube dan dosana-dosana, saat ini saya berada di benteng yang terletak di dalam kota Pariaman, di pusatnya ya, dekat sekali dengan kawasan pantai. Benteng ini adalah salah satu bukti masyarakat menyebut lokasi ini adalah lokasi benteng karena di kiri kamera kita ini ada sebuah benteng peninggalan Jepang. Di atas benteng Jepang ini tahun 1980-an dibangun monumen perjuangan Angkatan Laut dan Rakyat Pariaman melawan penjajah yang ingin merongrong kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran Angkatan Laut. Oke, para sahabat YouTube dan dosana-dosana, di sini di belakang benteng ini terdapat sebuah kantor Legiun Veteran Republik Indonesia. Jadi nanti kita akan mampir sejenak di kantor para perintis kemerdekaan kita. Oke, gambar yang ada, motif yang dibuat di benteng ini mengisahkan perlawanan dari rakyat dan tentara Angkatan Laut melawan yang ingin merongrong kemerdekaan Republik Indonesia yang disebut dengan pertempuran Angkatan Laut, karena memang kota Pariaman ini termasuk sebagai salah satu kota atau daerah yang menjadi cikal bakal lahirnya Angkatan Laut Republik Indonesia. Pernah saya ketahui kisah peristiwa yang terjadi di benteng ini di masa perjuangan dulu, bahwa di benteng ini terjadi pembantaian besar-besaran terhadap para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada pertempuran Angkatan Laut. Nah, jadi tercatat sebagai salah satu titik lokasi peristiwa pertempuran Angkatan Laut Republik Indonesia yang berpangkalan di Pariaman ini. Salah satu yang atau satu-satunya ya yang selamat dalam pembantaian ini adalah Zaidin Bakri. Nah, jadi beliau terakhir adalah seorang kolonel. Nah, dan saya pernah semasa hidup beliau cukup lama akrab ya pada masa-masa di Kota Padang. Jadi Kolonel Zaidin Bakri ini aslinya adalah orang Kurai Taji. Kemudian beliau menjadi salah seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Zaidin Bakri ini dengan pangkat kolonel ya, pangkat terakhirnya, juga dikenal sebagai salah seorang pemikir kebudayaan, kemudian seorang penyair, karena beliau juga menulis karya-karya sastra berupa puisi. Bahkan buku puisinya pun pernah diterbitkan pada tahun 1965 dengan judul Monumen Safari. Jadi salah satu penyair yang ada di dalam buku itu, penyair Sumatera Barat itu ada 3 ya. Kolonel Zaidin Bakri 1, kemudian Khairul Harun,
kemudian lagi kalau tidak salah Leon Agusta. Saya ingin jumpa dengan para pejuang yang tergabung Legiun Veteran ini, kalau ada di sini. Tapi ternyata saya baru ingat, mungkin bapak-bapak kita ini pergi upacara 17 Agustus. Oke, para sahabat YouTube dan Nusantara, alhamdulillah ya, saya hadir di kantor di mana ayahanda juga adalah salah seorang dari anggota Legiun Veteran ini, dan saya merupakan di sini di kantor para veteran. Alhamdulillah ya, saya hadir sini, tapi teman-teman dari ayahanda yang ada, yang masih ada ya, yang masih hidup, tidak dijumpai pada pagi ini. Tapi saya rasanya senang sekali dapat hadir di kantor markas cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten dan Kota Pariaman ini. Setidaknya mengenang perjuangan mereka dan seluruh rakyat Pariaman dalam mempertahankan Republik Indonesia merdeka. Oke, di sini ada juga markas cabang pemuda Pancamarga Kabupaten Padang Pariaman. Rasanya bangga ya hari ini dapat berkunjung ke markas cabang Legiun Veteran Republik Indonesia. Dan ini adalah salah satu benteng peninggalan dari Jepang ya. Kemudian digunakan untuk tempat monumen yang dimana dulu pada masa saya sekolah menengah pertama SMP 4 ya, suka main-main ke sini. Oke, para sahabat YouTube dan Nusantara, kita lanjut lagi untuk jalan-jalan di hari kemerdekaan ini. Oke. Selanjutnya saya berada di Lapangan Merdeka Kota Pariaman. Lapangan ini di masa lalu memiliki sejarahnya yang cukup penting. Makanya diberi Lapangan Merdeka. Tentu juga berkaitan pada masa-masa perjuangan Republik Indonesia, kemudian pada masa awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia memiliki peranan yang penting. Di Lapangan Merdeka ini, di sekitarnya ya, masih ada tersisa bangunan-bangunan lama. Salah satunya bangunan yang bersejarah adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pariaman. Jadi SMP 1 ya dikenal. Itu menurut sejarahnya merupakan salah satu sekolah yang pertama, sekolah menengah di Kota Pariaman, di Pariaman, yang terletak di Kota Pariaman. Yang di hadapan kita ini adalah kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 1980-an ya. Kemudian ini kantor Bupati. Saya sangat mengenalnya pada masa era Bupati Anas Malik, seorang kepala daerah yang sangat legend untuk bukan hanya di Pariaman ya, tapi secara nasional nama beliau sangat harum pada masa beliau memimpin Kabupaten Padang Pariaman. Jadi Kota Pariaman ini merupakan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman secara historisnya. Walaupun pada saat ini Kota Pariaman sudah menjadi pemekaran dari wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan tua yang di hadapan kita itu konon merupakan kantor Bupati Pak Adam kata orang. Nanti bisa ditelusuri bagi peminat sejarah ya, menelusuri tentang keberadaan Kota Pariaman dan Pariaman secara menyeluruh. Oke, saya juga akan mengunjungi sebuah bangunan lagi yang masih tersisa di kawasan Lapangan Merdeka ini.
Di sebelah kanan kita ini, kalau yang ini ya Bank BRI ini dulunya adalah kantor Kodim ini, kantor Kodim Pariaman, kemudian menjadi kantor Bank BRI. Sementara kantor Kodimnya sekarang berada di Toboh Palabah Kuraitaji, jadi arah selatan dari pusat kota ini. Ini pun Bank BPR ini dulu juga ada sebuah bangunan tua di sini. Sayang bangunan tua itu sudah berganti dengan bangunan yang seperti terlihat sebentar ini. Ini salah satu bangunan yang menurut saya cukup viral di masa lalu. Karena apa? Karena setiap kegiatan acara Batabuy selalu gambar ini menjadi background acara keramaian pesta budaya atau alek rakyat Pariaman pada waktu awal tahun Islam, Muharram ya. Bangunan ini cukup bagus dan merupakan salah satu yang tersisa dari identitas masa lalu kota Pariaman atau Pariaman secara menyeluruh. Oke, para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, saya masih berada di kawasan Lapangan Merdeka ini. Inilah Lapangan Merdeka yang dikembalikan kepada fungsinya semula, merupakan sebuah lapangan yang terbuka, walaupun sudah ada penambahan-penambahan. Sementara di ujung sana ada bangunan tua, ini dia, adalah bangunan tua pertokohan Haji Mek Saleh, orang terkaya di Pariaman pada zamannya. Ada buku tentang riwayat beliau, autobiografi ya, yang tersimpan di museum di negeri Belanda. Kemudian di kiri dari bangunan itu terdapat sebuah rumah gadang. Biasanya dikenal sebagai rumah gadang Haji Mek Saleh. Sampai sekarang masih ada bangunan kayu ya, dan masih ditempati. Oke, para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, saya ingin mengambil gambar ya kantor bupati pada masa dahulunya. Biasanya dulu orang tua-tua menyebut kantor bupati Pak Adam katanya. Ini bangunan ini di zaman Belanda juga. Tapi saya kalau boleh berharap ya kepada pihak pemerintah, semoga bangunan ini tetap dirawat dan kalau bisa dijadikan sebagai museum untuk yang dinamakan Museum Anas Malik. Karena beliaulah tokoh yang menurut saya dan boleh diuji coba ya, atau ditelusuri kesahihannya. Beliau adalah seorang legend, seorang tokoh inspiratif, tokoh yang memberi mentalitas dalam keterbukaan pada hari ini di dalam perspektif kekuasaan dan kebudayaan di Piaman ini. Oke, para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, mudah-mudahan gagasan atau cetusan wacana saya untuk menjadikan bangunan lama yang ada di lingkungan kawasan kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang lama itu dapat dijadikan Museum Bupati Anas Malik sebagai tokoh pemersatu, apalagi pada saat ini telah terjadi pemekaran untuk sejumlah wilayah yang dulunya merupakan wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Kali ini saya menuju ke salah satu peninggalan zaman perjuangan, di mana di dekat Hotel Nantongga atau kawasan Muaro Pariaman ini terdapat sebuah benteng, benteng Jepang yang sampai hari ini masih ada. Sayang perawatannya belum maksimal. Sudah dipasang plang memberitahukan bahwa ini cagar budaya. Untuk ini terima kasih ya kepada pemerintah yang sudah memberi tanda bahwa ini merupakan suatu aset. Jadi
banyak benteng-benteng Jepang yang ada di kota Pariaman ini ditenggelamkan atau dibenamkan ke dalam tanah. Jadi jejak-jejak sejarah yang ada di kota ini banyak yang lenyap dari penglihatan kita. Jadi ini salah satu jejak sejarah yang masih ada dan dapat kita lihat, dan mudah-mudahan terpelihara dan dijaga oleh tentu juga yang utama adalah oleh pemerintahnya sendiri, termasuk pemegang kebijakannya. Selain benteng yang terlihat ini, ada sejumlah benteng-benteng yang masih ada dan dapat kita temukan, tapi dalam situasi yang tidak maksimal perawatannya dan keterjagaannya. Mudah-mudahan undang-undang yang lebih tepat dan juga perhatian yang sungguh-sungguh dapat menyelamatkan identitas jejak sejarah yang ada di kota Pariaman ini oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan juga institusi-institusi pemerhati terhadap peninggalan-peninggalan lama yang ada baik di kota Pariaman maupun di Kabupaten Padang Pariaman. Sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, selain dari benteng-benteng ini, arah di pusat kota ya yang ada pada saat sekarang yang masih dipertahankan walaupun telah terjadi sedikit perubahan, yaitu bangunan stasiun kereta api Pariaman. Nah, itu salah satu peninggalan yang masih ada pada saat ini, dan saat ini juga sudah kembali difungsikan. Jadi mudah-mudahan bangunan stasiun kereta api Pariaman juga menjadi perlindungan bangunan yang harus dipelihara karena memiliki jejak sejarah untuk kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, dan tentu juga Pariaman Laweh dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk merupakan aset yang luar biasa.